Ya, sekarang kita akan bahas dulu soal nomor 1. Ini diberikan persamaan x kuadrat dikurangi 3x dikurang 3 sama dengan 0. Juga dari x kuadrat ditambah 9 per x kuadrat adalah berapa? Nah, ketika menemukan soal seperti ini ya, kalau cara normal itu biasanya kan cari x-nya dulu terus disubstitusi ke persamaan ini ya. Tapi itu adalah cara yang tidak efisien. Untuk itu ya sebenarnya caranya cukup mudah. Kita tulis dulu persamaan yang pertama ini. Kuadrat ya kurang 3. Nah itu. Nah, kemudian persamaan ini kita bisa bagi dengan x. Jadi ruas kiri dibagi dengan x. Ruas kiri dibagi x, maka ruas kanan juga dibagi x. Ya, tapi ada syarat tertentu ya. Jadi x di sini itu nggak boleh sama dengan 0. Kenapa gitu? Karena kalau x-nya itu sama dengan 0, maka kan jadinya 0 per 0. Jadi tidak terdefinisi gitu. Nah, tapi kalau mau cek apakah bisa x tidak sama dengan 0, sebenarnya mudah saja ya. Jadi kan yang paling penting itu kan kalau x-nya 0, maka x-nya merupakan solusi dari persamaan pertama. Tapi kan tidak. Nah, berikutnya kita lihat dulu di ruas kiri ya. Jadi sebenarnya ini itu cukup mudah. Jadi kita pecah dia kalau dalam pembagian pertanyaan biar nanti ini jadi x kuadrat per x kurang 3x x dikurang 3. Nah, 0 dibagi x itu adalah 0. Nah, sekarang di sini jadi x kuadrat dibagi x itu kan sama dengan x. Kalau masih bingung sebenarnya kan ini bisa dibagi ya. Ini kan aslinya itu x dikali x. Jadi itu sebenarnya itu kan x dikali x per x. Itu sih sebenarnya. Makanya jadinya x. Nah, kemudian 3x bagi x ini bisa dikurang ya. Terus dikurang 3 per x. Nah, kita pindahkan 3-nya ke ruas kanan karena di situ memuat min 3, maka nanti punya 3. Jadi kalau min dibawa ke ruas kanan itu nilainya positif. Nah, sekarang ke pertanyaannya ada unsur x kuadrat kan, tapi di sini itu ada x-nya saja. Nah, berarti kita bisa sama-sama mengkuadratkan kedua ruas. Caranya adalah x dikurang 3 per x kuadrat dengan 3 kuadrat. Nah, kalau bentuk aljabar seperti ini sebenarnya kan kalian sudah pelajari waktu di kelas 7 ya. Ini x dikurang 3 per x, ini juga x dikurang 3 per x. Nah, 3 kuadrat itu kan 9. Itu kalau dibilang itu 3 kuadrat itu kan 3 dikali 3 gitu. Nah, kalau di bentuk aljabar ya, kalau masih bingung atau masih lupa, apa kasih contoh satu. Misalkan kalau x plus 1 dikali x. Jadi yang perlu dilakukan itu adalah yang pertama ini dikali ini dulu, ini pertama, kemudian ini dikali ini, yang kedua ini kali ini, yang ketiga, terus yang terakhir tinggalkan. Ya, jadi sama aja sih seperti ini. Kalau kita langsung praktekkan, jadinya x dikali x dikurang karena minnya sih dikurang x dikali 3 per x terus dikurang lagi 3 per x dikali x. Nah, situ kan ada ini kan min kali min kan plus ditambah 3 per x dikali 2 per x minus 10. X dikali x itu kan x kuadrat. Lalu ini x dikali 3 per x. Nah, ini bisa dibagi jadi sisanya 1.
Ini ya sebenarnya min 3. Ini juga sama. Ini dikurangi 3 ditambah, nah ini kalau perkara pecahan itu 9 kali 9 menyebut kali penyebut, ini 3 kali 3 9 per x kuadrat pengumuman 9. Nah ya sekarang kita fokus saja di sini. Nah sekarang kan di situ ada x kuadrat ditambah 9 per x dikurangi 6 sama dengan 9. Nah ini kita bisa bawa ke ruas kanan itu. Jadi ini bisa dibawa ke ruas kanan, artinya x kuadrat ditambah 9 per x kuadrat sama dengan 9 tambah 6 gitu ya, 9 tambah 6 itu jadinya 15 ya. Ini cukup mudah untuk yang bisa paham. Sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, jadi ya ini soal sederhana ya, tapi prinsipnya sama cara mengerjakan. Jadi diberikan ABC itu adalah bilangan real tak nol yang memiliki persamaan. Sekarang ditanya untuk pecahan dari ini. Nah, pertama kita lihat dulu yang di persamaan pertama. Jadi kita tuliskan saja 1 sama A seperti itu. Nah, sama seperti tadi kita kuadratkan saja kedua ruas. Nah, ini yang min 1 kuadrat itu kan 1 ya. Ini cukup mudah ya. Ini A, B plus B, juga A, B plus B. Ini sama aja ya, jadi menggunakan cara pelangi ya. Jadi kita lakukan dulu perkalian yang di sini. Terus setelah itu di bentuk berikutnya yang B kali A terus B kali B. Gitu ya. Nah jadinya 1 sama dengan 1. Langsung aja ya, A kuadrat ya, A kali A dan A tambah AB tambah A kali C itu. Nah begitu juga nanti untuk yang di B ini ya, B kali A kemudian B kali B, B kali C ya. Bagaimana aja kita langsung saja ya. Jadi B kali A itu AB atau BA sama saja, B kuadrat ditambah B. Dan yang terakhir itu adalah bentukan yang di C, di AC ditambah BC tambah B kuadrat. Nah, sekarang kita kumpulkan, jadi ada A kuadrat, B kuadrat, dan C kuadrat. A kuadrat sama B kuadrat sama B kuadrat. Nah, bentuk ini akan sama ya, jadi ada AB dan AB ya. Ini ditulis 2 AB. Kemudian begitu juga dengan yang di sini, ada AC dan sini juga ada AC di 2. Lalu ada BC dan BC 2. Nah kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan di sini, dia ada A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah itu di soal itu kan sama dengan 1 kan. Kita tulis saja di 1 dengan 1 ditambah ini. Jadi kita faktorkan saja ya, di 2 kali AB ditambah C tambah BC. Ya begitu paham ya. Nah terus kita lakukan pengurangannya. Ini kita bawa ke ruas kiri. Jadi sebenarnya 1 dikurang 1 jadinya 0 dengan 2 kali B tambah C tambah BC. Nah ini sebenarnya sama dengan 1 jenis perkalian. Jadi 2 dikali dalam kurung ini sama dengan 0. Jadi maka sudah pasti 0 sama dengan AB ditambah C tambah BC.
Nah, seperti itu ya caranya. Nah, berikutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, sebenarnya caranya cukup mudah ya. Karena kan kalau kita kita lihat yang ditanya pada soal itu kan ada unsur pecahannya per C, per B, dan per A. Jadi kita bisa membuat 3 jenis persamaan. Ini satu dari sini ya. Pertama, kita bagi dulu kedua ruas dengan A. Jadi kejadian pertama itu tidak tulis tapi itu sama dengan 0. Kita sama-sama bagi dengan A ya. Ya, tapi sudah pasti A itu tidak 0 karena sudah diketahui pada soal. Jadi itu AB per A kan ya, ini itu adalah B ditambah AC per A ditambah salah harusnya C saja ya, tambah C karena kan AC per A tambah C per A sama. Kemudian persamaan kedua yaitu kita bagi dengan B. Intinya di situ ada A ditambah AC per B ditambah C sama. Dan juga yang persamaan kedua dan juga yang persamaan ketiga ini AB per C sama BC per C. Nah, itu sama-sama bagian AC ini nah selanjutnya kita kan dapat dua jenis persamaan ya. Jadi ketiganya ini kita jumlah ya. Jadi kita tuliskan lagi sama nanti kita direkan seperti ini lalu kita jumlah. Kita lihat dulu di sini. Jadi 0 sama 0 sama 0. Terus luas kiri kita direkan seperti ini. Dipakai seperti ditambah. Nah kalau kita lihat ya di sini kan kalau ditambah di sini ada unsur A dengan A, kemudian unsur B dengan B, unsur C dengan unsur C. Kan sama-sama 2 kan, kalau A tambah A tambah A. Jadi kalau kita faktorkan ini A, jadi kan dengan bisa manual aja ya. Nah, kita balik ke ini. Nah, di awal itu kan kita A tambah B tambah C sama dengan 1. Jadi kita substitusi aja langsung. Kita substitusi langsung. Jadinya kita pakai tambah B tambah 2 kali. Nah, ini itu kan min 2 ya. Jadi kalau kita buat ruasnya ini berarti ditambah AC berarti tambah B itu mana 2. Nah, jadi jawabannya ini jenis di pelajaran yang lainnya